Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Ingkang kula hormati Bapak Ngatimin sekeluarga ingkang wonten dalu menika selaku sahibul bait, sahibul hajat. Ingkang kula hormati Bapak Samto selaku Bapak Ketua RT 11 Karangjati, adalah bapak-bapak pendamping setia jemaah Izzatul Ummahat, dan kesupen bapak-bapak tamu undangan, keluarga besaripun Mas Ngatimin sekeluarga ingkang kula nggih kathah ingkang dereng tepang jeneng nggih sareng jati tergaul. Boten kesupen ibu-ibu jamaah Izzatul Ummahat ingkang kula hormati, ingkang kula mulyakaken. Kang sepindah monggo kula ajak sareng-sareng kula panjenengan sami ngaturaken puji dalah syukur dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring kathah sanget nikmat-nikmatipun dumateng kita sedaya. Katitik wonten dalu menika kita sedaya saged rawuh mriki, saged makempal kanthi keadaan ingkang sae, sehat wal afiat, mboten wonten alangan setunggal menapa. Kang kaping kalih selawat salam mugi-mugi tansah kaaturaken dumateng junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sumrambah sedaya keluarganipun, sahabat-sahabatipun ugi pengikut-pengikutipun. Mugi-mugi kita sedaya mangke wonten dinten kiamat badhe pikantuk syafaatipun. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah wonten dalu menika untuk yang kesekian kalinya setelah libur panjang bisa rutin hadir mengadakan kajian Izzatul Ummahat. Sudah 2 bulan berturut-turut dengan lancar, tidak ada masalah, alhamdulillah. Dan sebenarnya saya menanti-nanti materi dari Pak Santo yang saya pesan kemarin itu di Mas Sugiman. Tapi saya lihat di WA saya kok nggak cair-cair seperti bansos. Padahal saya bayangkan enak banget kalau saya didhawuhi ngaten iki tinggal baca ini dari Pak Santo, wah enak banget. Nggak ada resiko karena ini dari Pak Santo, pemimpin kita, punya karisma karena kan pejabat negara itu, RT itu. Tapi saya tunggu-tunggu kok nggak hadir-hadir. Kesupen ya Pak? Tetep kula tenggol ini. Masalahnya mangke kula mbayang kok karek maca kok enak men. Lah gandeng dereng cair niki nggih bingung arep bahas apa. Golek inspirasi sik. Nyawang-nyawang sik. Ndelalah ketemu mangkok lho. Mangkok. Lah saben-saben kula niki dihidang, dikasih hidangan ngaten niki. Ini sedekah dari Sohibul Hajat nih. Nggih ditedhi sing sae, ampun kados kula. Amargi di dalam sedekah ini nanti ada pahala untuk yang memberi sedekah. Dan kita kadang itu fokus membayangkan sedekah yang heboh itu sedekah jariyah. Bangun masjid, pondok, jalan raya gitu. Padahal sedekah makanan itu pahalanya juga mengalir lebih lama juga. Misalnya makanan ini dimakan itu juga mengandung zat-zat yang akan tinggal di dalam tubuh kita. Apalagi tadi ada dagingnya ya. Namanya karing ya Mas Tris. Itu ya. Wah, waduh, alhamdulillah. Waduh. Daging itu mengandung protein. Protein itu menggantikan sel-sel tubuh yang rusak. Jadi kita makan hidangan ini, otomatis tidak semuanya keluar.
Karena yang keluar itu cuma ampasnya dan sarinya tetap menyatu dengan kita. Jadi jantung, jadi paru-paru, jadi otak, jadi darah, jadi otot. Dan kebetulan yang dikasih hidangan itu orang-orang soleh, solihah semuanya. Digunakan untuk kebaikan, untuk sholat, untuk ibadah lainnya, berbuat baik. Maka pahala juga mengalir ke yang memberi sedekah. Tidak harus bikin masjid, bikin jalan. Ini juga mengalir lebih lama. Jadi kalau dikasih hidangan, saya sarankan untuk dimakan, dihabiskan sampai bersih. Karena kita nggak tahu berkahnya di sebelah mana. Ini enak phone ini, harusnya lebih bersih lagi. Itu bahasan yang pertama, cari-cari. Kemudian ya cari-cari lagi nih. Karena tadi jagane materi dari Pak Santo tibake nggak cair. Sing cair bansose. Alhamdulillah. Cari-cari lagi. Nah ini saya didhawuhi Pak Santo itu kan sebetulnya ya nggak enak ya. Giono nyeramai wong RT 11 sing top-top. Tapi ajeng nolak niku kula nggih kangelan. Wis kulino nolak pengakeh banget. Dikon daftar vaksin ora mangkat, diundangi ora mangkat. Didhawuhi ngisi ceramah ora mangkat, ya Allah, warga apa kowe? Kok ora enek manute bablal blas. Dadi gelem ra gelem yo ki mangkat. Nggih muga-muga tuan rumah mboten kecewa sing ngisi nggur Giono wae. Cah apa jene kowe kok dikanggokke Pak Santo wae iki. Wonten dalu menika kula badhe ngaturaken sekedhik kisah. Nek biasanya kisah-kisah inspiratif mungkin dalam hadis, dalam buku-buku riwayat. Tapi kali ini saya akan cerita kisah saya pribadi gitu. Biar agak lain gitu. Kisah saya sebetulnya panjang, umur saya udah puluhan tahun, sebetulnya menyimpan banyak kisah. Cuma kalau dikisahkan semua kan takutnya nanti ya dikira riya, sombong, takabur gitu, gimana gitu, nggak enak. Ini karena terpaksa ya saya ambil kisah dari saya dengan tujuan ada nanti hikmahnya gitu. Biar tidak timbul fitnah ya saya pilihkan yang bukan kehebatan saya, bukan kelebihan saya. Nek menceritakan tentang kelebihan ya nanti ada unsur riya. Maka saya ambilkan yang kira-kira itu kekurangan saya gitu. Biar wong arep ngrenengi ben rada kangelan. Lah elek dhewe diketokke mosok dielek-elek. Lah nek ngetokke apike mungkin dibahas. Dikira riya atau gimana gitu. Maka saya carikan kisah yang kekurangan saya gitu. Pada zaman dahulu, enggak ini kan kisah sungguhan ya, kalau kisah anak-anak. Kira-kira beberapa tahun yang lalu gitu, di saat orang tua saya yang ayah saya masih hidup, masih sugeng, tapi ya di masa-masa akhir hidupnya gitu. Saya itu tiap minggu itu ya seminggu bisa 2 kali, 3 kali, setidak-tidaknya 1 kali gitu. Karena oleh istri saya ya di oyak-oyak kalau hari Sabtu itu. Mas kono nyanggone mbae kono lho. Kita gak ke botok landing, gawaan ngono wae kula nate crita kene wae. Saestu yo. Jadi tiap minggu saya ke sana karena ya perasaan saya orang tua saya sudah sepuh, ya mungkin gak lama lagi gitu. Lah pada suatu ketika ayah saya itu minta sesuatu kepada saya yang nggak biasanya gitu. Saya masih makdek, wih kok ngene gitu. Ojo-ojo bapakku sarmati kayak njaluk aneh-aneh orang biasane. Njaluk ini ku ora kok ditukokke apa-apa mboten. Bapak kula tuh minta saya mengimami sholatnya. Kan sudah sepuh nggak bisa jalan, jalannya tekenan. Sholatnya sambil duduk. Wis rasanya yang masjid le aku imamono tak ngomong kowe gitu. Kula makdek wih bapakku aneh-aneh. Apa-apa wis ojo-ojo sarmati iki bapakku. Jadi mikir terus itu. Apa arep ngetes aku yo? Di sekolah ke iso ngimami apa ora? Padahal ya ora tau ngimami wong kulino dadi makmum. Nggih wedi, ora kulino, wis ora pinter maca Al-Qur'an. Tapi kan didhawuhi bapake, ndawure serius di saat bapak saya sudah sepuh. Ya saya harus mau. Maka yo saya imami, makmumnya ya bapak saya dan ibu saya gitu.
Kemudian saya pilihkan surat yang kira-kira itu saya bisa dan benar. Maka keluarlah surat andalan saya. Mang tebak suratnya apa kira-kira? Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Wah, iki kok mesti bener iki. Lah tapi kan dua setidaknya. Lah sijine apa golek-golek. Pilihan kula jatuh pada Al-Maun. Kuwi surat favorit saya, tak anggap gampang. Maka jadilah saya imam, tak waca apik-apike ben bapakku seneng. Ning yo ora apik juga. Tetep ora apik wong yo ora parah paseh. Nek bacaan Al-Qur'an iki saya fasih garwa kula malah. Garwa kula niku setahun bisa khatam 3 kali mungkin. Saya 3 tahun sekali cepet bojo kula. Lah saya tak apik-apikne habis baca Al-Fatihah tak wah sing apik bapakku ben seneng iki. Mungkin arge perpisahan bayangan kula ya bapak kula pun ajeng ninggal ngoten. Tak baca gini, tak apik-apik. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin wa dzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin dan seterusnya. Hingga selesai salam zikir rampung kula cucul sarung. Nek teng mriki mboten tape saringan, masjid mriki mboten teng kira nggih sarungan. Nyopot sarung durung rampunge mbok kula anu. Bacaanmu salah. Iki ngene, kudune ngene ora ngono ngene. Dikandani dengan nada keminter. Saya bayangkan ini. Yen sing ngandani iki kancaku, gek ra lulus SD, mesti yo tak jak padu mungkin. Lah gandeng ibuku, ya ibuku ora lulus SD ning ibuku aku yo rodok madhep waduh, ngandani rek kemplinti ya. Ning yo buke. Terus merenung saya. Oh iya ya. Padahal surat itu saya anggap betul selama 40 tahun aku yakin yen kuwi bener. Tiba kok salah sing nyalahke mbokku ora lulus SD. Ya rodok-rodok piye no kula. Padahal mboke dhewe mbayangkan nek wong liya piye. Lah salah kula Syekh pundi niku Bu. Jane nggih ngertos ning monggo Syekh pundi salah kula Al-Maun. Ah nggih. Arone panjang. Harusnya ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Laku aro gitu. PD 40 tahun saya pakai rumangsa ku bener. Yakin kuwi bener, yakin bacaku elok. Tibake salah. Terlalu pede kula niku. Terus kula bayangke. Umpama ora enek sing nyalahke, ora enek sing benerke, mungkin sampai mati aku salah terus. Delalah enek sing nyalahke. Kok ya aku jura terima. Padahal itu manfaat buat saya. Kritik itu, nasihat itu, ora nyenengke aku ning yo tibake manfaat. Kemudian saya cek, wah jojo surat yang lain ya salah iki. Saya cek Al-Kafirun tambah parah. Wah Al-Kafirun rodok dawa. Ina atoina sing cendak. Ya salah. Dan salahnya itu hanya masalah pandang pendeknya, urung tajwidnya, urung makhrajnya, gur masalah panjang pendeknya salah kabeh. Sudah 40 tahun orang rasa merasa benar. Yakin wong sekolah kowe jare ngomong bapakku, sekolahnya kudu sing enak agamane lho. Buat sekolah kayak MI. Tunggal kula MI kabeh. Sing mboten kula, wong seminggu. Sekolah adoh kula jireh ora kerasan, mutung metu ora sekolah. Idae sekolah KSD, liyane MI kabeh. Terus SMP-ne MTSN kacangan. Pokoke kudu MTSN, nek ora gelem ora usah sekolah. Padahal sak sekolahan SD-ne mboten enten sing tumut, mung kula piyambak sing teng MTSN. Saka betahe nuruti bapak kula. Hari pertama masuk saya nangis itu. Sekolah gede, muridnya akeh, ora enek sing dikenal, kula nangis. Amprih nuruti bapak kula sekolah nggen agamane akeh. Lah terus SMA-ne, kula mutung pun mboten sekolah mesake, bapak kula wis nyekolah kaya anake akeh, ragate ya rekoso, ora sah sekolah wae. Malah kon sekolah STM. Ning yo ngarani Pak kula,
kudu sekolah STM sing agamane akeh. Lah jatuhlah STM Kaliapit Muhammadiyah. Yang sekti ra oleh, yang BK ra oleh. Padahal adoh 28 kilo kula ngontel selama 3 tahun. Demi nuruti wong tua kula ben sekolah nggon agamane akeh. Lah mau waktu ngetes mau kan mungkin wah tak sekolahke iso ngimami ora. Tibae aku yakin bener, tibae ya salah. Nah, pesan yang ingin saya sampaikan, kita ini ndaklah jangan membenci nasihat, meskipun nasihat itu kebanyakan orang tidak suka. Nasihat itu ibaratnya jamu. Jamu itu pahit, tapi menyehatkan fisik. Nasihat itu tidak enak, tidak disenangi, tapi itu mengobati hati. Jadi kalau ada orang menasehati jangan diremehkan, ojo dijadikan bahan tertawaan. Nanti kamu akan jauh dari hidayah Allah kalau mentertawakan nasihat. Boleh mentertawakan yang ngomong, tapi nasihatnya jangan. Seperti saya tadi, 40 tahun merasa benar, tiba-tiba salah tanpa dinasehati. Yang kedua, yang pertama kan cintailah nasihat. Syukur-syukur njaluka dinasehati. Tidak harus masalah agama. Pertanian misalnya datangi Mas Sugiman, Mas Sutresno, carane nandur jagung sing elok piye ben kowe akeh, minta nasihat. Carane nggih kursi ben cepet ngirit kayu piye ya, itu nasihat. Syukur-syukur nasihat agama. Yang pertama, cintailah nasihat, jangan membenci nasihat, karena nasihat itu baik untuk kita. Yang kedua, menasehati orang. Kalau menasehati orang itu baiknya yang sopan, lembut. Ojo keminter, ojo gumude. Kalau perlu datang ke rumah, bawa oleh-oleh. Bawa apel, bawa ayam bakar, bawa ke sajadah, gak ke sarung. Saya kesini niat silaturahmi yang pertama. Terus yang kedua ngobrol-ngobrol apa gitu, diserempet-serempet nih. Terus ke to the point nasihatnya itu. Jane ini bacaanmu mau kurang tepat kowe pas ngimami kae. Arone kae tibake kedawan. Keloman kowe keloman, dilemsek keloman. Ora usah lomo-lomo, cendak wae cendak. Lah itu kan bagus. Moro nasihati. Itu gentleman. Orang malah bengak-bengok terus dalan ngelek-elek wono lho. Maca aro ayat ora bener, ora kedawan. Jadi nek nasihati orang itu yang sopan datang ke rumah. Itu bagus. Karena nasihat itu memang diperlukan. Nek nasihati wong karo semu ngece mau kaya mbokku mau kan ya anake dhewe ta kuwi. Nasihati karo keminter kan yo arep anake dhewe yo krasa kula terus terang kuwi. Dinasihati rek ngono padahal mbokku ora lulus, MI ora lulus. Aku sekolahku agama. MTSN lawanku pondok pesantrennya bejiko Quran hadis 9 lho. Arep ngomong teori. Nek bacaan yo kalah. Bejiku 9 kok disalahkan karo mbokku sing ora lulus SD. Itu secara naluri wong ora terima dinasihati seperti itu. Maka dari itu kita ini hendaklah jangan meremehkan nasihat, apalagi nasihat agama. Padahal ad-dinun nasihah, agama itu adalah nasihat. Agama ini ya nasihat. Al-Quran ya nasihat, nanti di hadis ada nasihat. Maka saya ini merasa yo nggak pede loh, kalau ngomongnya kok seneng-seneng ngomong enggak. Betai kula niki nggih bantu-bantu Pak Samto. Pak Samto itu kan pejabat negara, punya kesibukan, nggih guru, ngasto, gadah murid kathah. Nek kon terus-terusan sebulan Pak Samto nggih capek. Kula anak buahe, kula murite didhawuhi wis kakean belot. Ya kala-kala kula nggih purun. Dadi jane ya pekewuh aku ki sapa kok nasihati. Dadi kula wedi golek-golek bahan welas. Piring wae anu mangkok wae ge bahan-bahan sing kira-kira ora nyinggung wong gitu. Masalahnya nek tak sampaikan tentang perintah Al-Qur'an misalnya. Wong sakmene akeh iki ora nek kabeh kok wis jalankan perintah.
Engko nek sing baperan tersinggung, wah noke ngece aku nyinggung aku urung jalankan. Padahal aku dhewe ya durung mesti menjalankan gitu. Terus saya sampaikan larangan. Jenenge wong sakmene akeh apa ya iso ninggalke larangan kabeh ya urung. Aku ya urung. Gek duwe dosa gek urung iso ninggalke larangan ya. Misale tak sebutke babi iki haram. Nek delalah enek sing gek seneng mangan babi kan ya ora trimo. Nek sing wonge ngengkel berkele protes. Babi kok haram, enak empuk gurih. Gua haji. Terus nyemprot sing nek nasihat. Wong kok sithik-sithik haram, sithik-sithik haram. Wong kok koram, kaya wakil Tuhan wae. Malah ngarai sing nasihati wakil Tuhan gitu. Itu orang yang enggak bisa dinasihati orang seperti itu. Ya saya takut. Jadi kon ngisi ki ya wedi. Engko nek dikira menyinggung. Padahal itu Al-Qur'an gitu. Maka pesan saya kalau ada tentang larangan kok kita belum bisa meninggalkan itu ya istighfar ya Allah, astagfirullahaladzim. Kuwi larangan ya Allah, tapi aku belum bisa meninggalkan. Ampuni aku ya Allah. Beri aku kemudahan untuk meninggalkan larangan itu. Orang malah mencak-mencak musuhi sing nasihati, mencak-mencak ngelawan Al-Qur'an. Enggak bener. Ya harusnya sadar diri, istighfar, njaluk berdoa sama Allah biar bisa meninggalkan larangan gitu. Menyampaikan perintah rawani, menyampaikan larangan rawani, akhirnya menyampaikan nasihat. Mari berbuat baik kepada tetangga. Berbuat pada tetangga itu penting, baik. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakan tetanggamu. Mari sedekah, mari berbuat baik pada orang tua. Nasihat. Ning nek ketanggar wong berkele ngeyelen yo protes meneh, walah kaya soleh-soleh dhewe. Kaya apik-apik dhewe, rek ngandani wong, mbok ngandani awakmu dhewe. Mbok ngandani keluargamu dhewe. Kaya swarga mbahmu wae. Dadi serba salah. Menyampaikan perintah salah, menyampaikan larangan salah, ngeki nasihat salah. Dadi nggih wedi. Dadi kula niki nggih mboten keminter nggih Bapak Ibu. Kula niki abot-abote saya anak buahnya Pak Samto, muridnya Pak Samto. Saya juga harus ngestok ke dawuh wong wis kakean brikele kon vaksin ra mangkat. Kadang didhawuhi yo belot-belot. Yo kala-kala iki aku manut ngeten lho. Ora kok terus belot terus ngono lho. Dadi kok semelangkut wah, nek keminter ben diarake ustaz ngono. Mboten enak kula jane. Itu. Maka saya tambahkan dikit saja. Memberi nasihat itu penuh resiko ya. Apa meneh nggur menungso kaya aku. Nabi saja itu memberikan nasihat dimusuhi ya. Nabi Muhammad sebelum mendapatkan wahyu terkenal orangnya sopan, ramah, baik sama orang, baik sama tetangga. Dicintai orang, wong-wong udah seneng. Karena Nabi Muhammad itu karena akhlaknya bagus. Tapi di saat sudah menerima wahyu, menyampaikan larangan, la tusyrik billah misalnya, jangan mensekutukan Allah. Karena waktu itu kan nyembah patung juga ada. Nah, di saat itulah dia dimusuhi beliau. Dilempar batu, diludahin, bahkan dibunuh itu, mau dibunuh. Sehingga pada suatu malam itu dikepung rumahnya, mau dibunuh, mau dibantai. Kemudian diselamatkan oleh Allah. Keluar Ali bin Abi Thalib menggantikan tidurnya, Nabi keluar karena dijaga oleh Allah, enggak lihat. Maka selamatlah Nabi Muhammad SAW. Jadi sebelum jadi Nabi, sebelum ngelarang-larang wong, bagus dilem-lem. Mungkin sopan, ganteng sisan, jujur, seneng ngedumi sarung, seneng ngedumi sajadah, seneng ngelaktir wong, seneng wong. Di saat menyampaikan larang dimusuhi. Contoh lagi, bahkan benar-benar dibunuh ada itu Nabi Zakaria alaihissalam dan Yahya anaknya. Nabi Zakaria itu nabi seperti Nabi Ibrahim juga ya, sudah sepuh belum punya anak, berdoa tanpa menyerah. Jadi yang pengen punya anak lagi, mas terus mungkin mau 3, jangan nyerah. Pernah punya dan
nabi saja, Ibrahim, Zakaria. Kui wis tuwa, istrinya mandul itu. Dokter menyatakan mandul sekarang. Tetap ndonga, karena Allah itu karunia luas. Tidak ada yang tidak mungkin kalau Allah menghendaki. Ndonga terus akhirnya punya anak namanya Yahya. Di saat istrinya udah tua, mandul, duwe juga. Apalagi masih muda, jangan menyerah. Tapi saran saya ikhtiar, berobat, ya herbal atau dokter. Kemudian doa, ya lali juga ikhtiar gawene. Terus Yahya itu masih muda sudah menguasai Taurat dan Zabur, 2 kitab suci. Jadi punya ilmu Yahya itu. Baik juga. Nah, suatu ketika di saat itu ada raja namanya Herodes. Raja Romawi. Delalah duwe pokal gawe sing ora bener gitu. Mau menikahi anak tirinya. Hukum menikah dengan anak tiri itu haram secara Islam. Dan secara Taurat pun haram gitu. Maka Yahya bikin fatwa haram menikahi anak tiri. Nah, di saat dia bikin fatwa itulah dia dimusuhi. Herodia, si anak tiri yang ngebet pengen dinikahi oleh ayah tirinya itu ngujuk-ujuki. Udah cinta, bunuh saja Yahya, dia akan ngeribet awake dhewe. Maka Yahya di penjara, akhirnya dibunuh. Zakaria ayahnya Yahya karena juga ngeribet-ngeribeti, dikejar-kejar sampai ketemu pohon, pohonnya membelah jadi 2, masuk ke dalam pohon dengan izin Allah. Dan setelah masuk menutup. Nah, orang-orangnya Raja Herodes itu berpikir ini Zakaria ini punya sihir, ini bisa masuk ke pohon ini. Ndelalah itu apes. Digerajilah pohon itu, maka Nabi Zakaria terpotong menjadi 2 dan mati. Jadi Zakaria dan Yahya, ayah dan bapaknya, bapak dan anaknya mati dibunuh oleh orang-orangnya Raja Romawi Herodes gara-gara melarang menikahi anak tirinya. Umpama Yahya itu ngandani mari berbuat baik, mari sedekah, mari membantu orang, mungkin enggak dimusuhi itu. Tapi sekali mengajak dalam kebaikan yang lebih tinggi atau melarang-larang kesenangan orang, akan dimusuhi, akan dibully, akan dijadikan bulan-bulanan, dielek-elek, diujar-ujari, dijadikan bahan tertawaan. Jadi bukan hanya orang saja, nek ngger wong apa nek ngger wong kaya aku ya apa nek ngger dijadikan bualan ora masalah. Lah nabi saja yang benar-benar ilmunya dari Allah, akhlaknya benar-benar baik, dimusuhi ya apa meneh ngger aku. Berarti nek enek sing getheng karo aku yo tak jawab, aku ora gumun, ngono wae. Wong yo ngger aku Tapi jika bisa menerima nasihat, maka ya ada baiknya. Karena nasihat itu ibarat jamu. Jamu itu menyehatkan jiwa kita. Nek jamu-jamu itu godokan menyehatkan fisik. Nek jamu nasihat itu menyehatkan hati kita. Itulah. Maka pesan yang ingin saya tekankan di malam ini adalah kita jangan membenci nasihat. Kita kalau bisa minta dinasehati, setidak-tidaknya jangan mengolok-olok nasihat. Apa meneh nasihat itu dalam Al-Qur'an, dalam hadis. Bisa kualat. Nek nggur karo wonge ora apa-apa mungkin. Karena orang berdakwah itu pahalanya bukan di hadapan manusia, nanti di hadapan Allah kalau ikhlas. Tapi nek ceramah aleman ben diarake ustaz ya ora tok ganjaran ya. Tapi saya yo insyaallah enggak tak rewangi ngene iki yo rekoso jane. Jane pilih datang, minum, makan, ngobrol karo master, karo Mas Sugiman asik, Mas. Tapi kan itu tadi ngestokke dawuh gitu. Mbok menawa ya nek sing gelem ngrungokke alhamdulillah. Nek ora gelem ngrungokke ya ora apa-apa. Ngrungokke ditindakke nek kowe bener-bener baik ya alhamdulillah. Nek nyepelekke ya ora apa-apa. Saya hanya manusia biasa, nabi saja dimusuhi. Dan banyak Nabi Musa dikejar-kejar, mau dibunuh juga. Nabi Lot diece umatnya juga yang suka sesama jenis itu.
Nabi Yunus, Nabi saja putus asa melarikan diri dari umatnya. Nabi Nuh hampir 1000 tahun berdakwah, umatnya orang enak, sithik banget semelu. Jadi wajar kalau orang itu cenderung membenci nasihat itu wajar. Yang diatasi Nabi sendiri saja seperti itu, apalagi hanya diatasi seorang Gio. Ini saya meneh dipratne. Baiklah Bapak Ibu, sepertinya jamnya sudah malam dan saya juga sudah capek ngomong seperti ini. Dan tentu saya mohon maaf jika dalam penyampaian saya ini tidak berkenan. Karena ya kadang memang saya bikin seperti ini. Karakter saya juga seperti ini. Mungkin saya lemah di sisi fisik, tapi sebetulnya di sisi jiwa saya merasa kuat mungkin. Ngeyelan. Buktinya memang Pak Santo asik judek. Dawi kon vaksin udah makat-makat. Berarti kan ngeyelan gitu. Jadi saya mohon maaf kata-kata saya, ya saya itu sebetulnya suka bercanda, cuma karena pembawaan saya itu nggak lucu, ya maka bercanda saya itu seperti marah gitu. Kalau orang suka bercanda itu wajahnya biasanya imut, lucu gitu. Lah saya serem gitu. Jadi kalau maunya bercanda tapi dikira marah, dikira ngajak nggak baik. Jadi mohon dimaklumi, sebetulnya saya tidak berniat seperti itu. Maka dari itu untuk yang kesekian kalinya saya mohon maaf, dan sebagai penutup saya tutup. Wa akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.